Halo semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis jurnal internasional yang berjudul Menghubungkan Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Karakteristik Pekerjaan dengan Kinerja PNS, Peran Mediasi, Kepuasan Kerja yang ditulis oleh Syaiful Bahri, Bahri Moding, Ahmad Ghani, dan Mukhtar Lamo. Nah, sebelum itu, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Astrid Lydia Wijaya dengan NIM 30111111028 dari Universitas Bangka Belitung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi seperti latar belakang, metodologi penelitian, landasan teori, variabel sebuah analisis, serta hasil dan kesimpulannya. Nah, baik kita langsung saja ke analisis kita yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Nah, latar belakang ditulisnya jurnal internasional ini adalah Indonesia diberi anugerah yang sangat luar biasa. Tanah yang subur, sumber daya mineral yang melimpah, lautan yang luas, iklim yang baik, sumber air untuk manusianya yang sangat melimpah, serta sumber daya manusianya yang sangat banyak. Namun, kenyataan yang ada, negara tetangga cenderung lebih sejahtera dibandingkan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tenaga kerja Indonesia yang banyak bekerja di luar negeri demi mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Semua itu tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah harus terus berbenah dan mencari cara agar pemerintahan dapat menjadi efektif dan efisien, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusatnya. Nah, hal ini pula yang memicu lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terbitnya undang-undang tersebut mengakibatkan perlu adanya pemimpin yang baik agar bisa mengatur seluruh jajarannya mulai dari kepala SKPD hingga abdi negara di bawah sebagai pegawai negeri. Nah, sumber daya manusia memiliki peran sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sumber daya manusia yang dikelola secara optimal oleh organisasi pemerintahan merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Pengelolaan sumber daya manusia tidak terlepas dari pelayanan yang bekerja dengan baik. Karyawan yang puas akan memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki sifat positif pada pekerjaannya, sehingga kepuasan kerja yang tinggi, orang akan bekerja lebih keras. Begitupun sebaliknya, ketika orang yang tidak merasa puas, orang tersebut tidak akan memiliki semangat kerja dan mudah menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan yang mengakibatkan pada menurunnya kinerja. Hal ini dituliskan oleh Lawler dan Portler tahun 1974. Kapasitas manajerial merupakan faktor yang dapat memotivasi karyawan. Kepemimpinan sangat penting untuk mengetahui apa yang dapat membuat karyawannya merasa nyaman dan puas dalam menjalankan tugasnya. Nah, di bukti empiris menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja. Perilaku kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Semakin baik perilaku kepemimpinan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan karyawan, maksud saya. Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelayanannya. Ditulis oleh Chang dan Lee tahun 2007 dan Sugihartono tahun 2012. Variabel lain yang mempengaruhi kepuasan kerja individu adalah karakteristik pekerjaan. Nah, lingkungan ternyata juga penting dalam menciptakan kepuasan kerja oleh karyawan. Nah,
Penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan kerja terhadap kepuasan karyawannya. Fakta di Kabupaten Konawe, waktu istirahat yang lebih awal membuat karyawan seringkali telat berangkat kerja. Karena karyawan lebih sering berkumpul dan bercanda. Minimnya bimbingan dari pimpinan mengakibatkan kinerja mereka kurang baik. Kondisi ini berimplikasi pada penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia daerah Konawe sehingga memberikan penilaian disclaimer 2 tahun berturut-turut dan fair with exception 3 tahun berturut-turut. Demikian latar belakang yang menyebabkan penulis menulis jurnal ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita yang berikutnya. Landasan teori. Kepemimpinan yang berkualitas sering dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi, menurut Bass dan Stockdale tahun 1990. Gaya kepemimpinan adalah perilaku yang digunakan seseorang ketika berusaha mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, menurut Dubrin tahun 2005. Nah, adapun indikator yang digunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan situasional, suatu kemampuan dan kemauan orang untuk bertanggung jawab dan mengarahkan perilaku itu sendiri berkaitan dengan tugas-tugas khusus yang harus dilakukan, yang didasarkan pada hubungan antara tingkat bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh kepemimpinan. Nah, yang kedua yaitu pemimpin transaksional, di mana pemimpin ini memotivasi bawahannya untuk menjalankan tanggung jawab dengan mengandalkan reward dan punishment kepada bawahannya. Jika kinerja karyawannya bagus, maka akan diberikan sebuah reward. Dan sebaliknya, apabila kinerja karyawannya tidak baik, maka akan diberikan punishment atau hukuman. Nah, yang ketiga, kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang artikulasikan visi masa depan organisasi yang realistis, merangsang bawahannya dengan cara yang bersifat intelektual, dan memperhatikan perbedaan yang dimiliki oleh bawahannya, menurut Yamarino dan Bass tahun 1990 dan Yulk tahun 1998, Bass dan Avolio tahun 1994. Seorang pelayan yang mampu menghabiskan separuh hidup mereka dalam sehari di tempat kerja itu disebabkan oleh lingkungan tempat kerja yang nyaman serta mendukung secara mutlak itu adalah hal yang sangat diperlukan. Lingkungan kerja bukan berarti hanya tempat di mana dia bekerja, tetapi suasana tempat lingkungannya bekerja, hubungan antara karyawan itu juga merupakan salah satu dari lingkungan kerja. Apabila ada salah satu lingkungan kerja yang membuat karyawan merasa tidak nyaman, maka hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja serta kontribusi yang diberikan oleh karyawan tersebut. Organisasi yang baik adalah organisasi yang berusaha meningkatkan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerja merupakan tantangan yang paling serius yang dihadapi oleh para manajemen karena keberhasilan mencapai tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan dan maupun organisasi bergantung pada kualitas kinerja individu. Kinerja individu merupakan tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan dalam bekerja selama jangka waktu tertentu, dan indikator yang dapat mengukur kinerja individu antara lain kualitas, kuantitas, kreativitas, dan inisiatif dalam berkarya menurut Rifai tahun 2004. Nah,
Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksplanatory, di mana populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil di pemerintah daerah Konawe dengan jumlah sampel sebanyak 346. Namun dari jumlah sampel sebanyak 346, hanya 167 yang dapat dianalisis. Hal ini dikarenakan terdapat 125 kuesioner yang tidak dikembalikan dan terdapat 50 kuesioner yang dianggap cacat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap analisis. Dengan demikian, tingkat pengembalian kuesioner adalah sebesar 63,83%. Nah, untuk variabel analisisnya terdiri dari yang pertama, gaya kepemimpinan dari lingkungan kerja. Gaya kepemimpinan diungkapkan dengan cara, kebiasaan, karakter, dan kepribadian yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mendorong, mempengaruhi sekelompok orang atau bawahan untuk bekerja sama dengan semangat, kepercayaan diri, tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui kepemimpinan situasional, kepemimpinan transaksional, dan kepemimpinan transformasional. Nah, yang kedua yaitu karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja. Karakteristik responden terdapat pekerjaan semua aspek internal pekerjaan ditunjukkan oleh keragaman keterampilan, identifikasi tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan umpan balik. Karakteristik responden dalam menjelaskan pekerjaan ditunjukkan melalui variabel indikator umpan balik dengan nilai rata-rata 3,95. Ini adalah indikator tertinggi yang membandingkan pengukuran lainnya. Identifikasi tugas 3,94, signifikansi tugas 3,93, keragaman keterampilan 3,86, dan otonomi 3,46. Nah, analisis yang terakhir yaitu analisis ketiga, yaitu kinerja pegawai negeri sipil. Kinerja karyawan menurut responden merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan karyawan secara kualitas dan kuantitas dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya sesuai waktu dan standar yang telah ditetapkan, yang ditunjukkan melalui kualitas pekerjaan, jumlah pekerjaan, karya kreatif, dan inisiatif ketenagakerjaan. Nah, responden dalam menjelaskan kinerja pelayanan ditunjukkan melalui variabel kreativitas dengan nilai rata-rata 3,94 paling tinggi dibandingkan dengan indikator pengukuran lainnya seperti kualitas kerja 3,79, inisiatif pelayanan 3,73, dan kualitas tenaga 3,52. Nah, analisis yang terakhir yaitu analisis ketiga, yaitu kinerja pegawai negeri sipil. Kinerja karyawan menurut responden merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan karyawan secara kualitas dan kuantitas dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya sesuai waktu dan standar yang telah ditetapkan, yang ditunjukkan melalui kualitas pekerjaan, jumlah pekerjaan, karya kreatif, dan inisiatif ketenagakerjaan. Nah, responden dalam menjelaskan kinerja pelayanan ditunjukkan melalui variabel kreativitas dengan nilai rata-rata 3,94 paling tinggi dibandingkan dengan indikator pengukuran lainnya seperti kualitas kerja 3,79, inisiatif pelayanan 3,73, dan kualitas tenaga 3,52. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang hasil dan kesimpulan dari jurnal internasional ini. Gaya kepemimpinan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Kondisi ini disebabkan karena kekurangan kesediaan pemimpin memberikan wawasan kepada pengabdi untuk menjaga hubungan baik antara seluruh anggota organisasi. Jadi tidak mempengaruhi hubungan baik di antara mereka. Para karyawan merasa aman dalam bekerja. Kondisi ini berdampak pada pernyataan seorang karyawan yang kelak menjadi prinsip dalam bekerja, bahwa dalam terciptanya lingkungan kerja yang baik,
maka mereka akan bekerja dengan baik pula. Fakta ini menyebabkan pekerjaan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Karakteristik pekerjaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pelayanan kepuasan. Faktor penyebab terjadinya kualitas yang negatif dan tidak signifikan ini disebabkan karena pelayan tidak diberikan izin untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan keinginannya. Seorang karyawan tidak dapat bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaannya, dan karyawan tidak bertanggung jawab atas kegagalannya. Pelaksanaan pekerjaan berdampak pada kurang optimalnya kerjasama dan dukungan antara sesama karyawan. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh positif, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Kondisi ini disebabkan karena kepemimpinan tidak melaksanakan secara optimal kerjasama, dan kepemimpinan dalam setiap kesempatan memberikan penugasan khusus kepada bawahannya yang berdampak pada belum optimalnya ide yang berasal dari karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Karyawan merasa suasana kerja yang nyaman. Kondisi ini berdampak pada tingginya kesempatan yang diberikan kepada karyawan mencurahkan semua kemampuan yang dimilikinya dalam bekerja, seperti faktor-faktor sebagai alasan utama yang menyebabkan efek lingkungan yang signifikan pada pekerjaan kinerja. Nah, kepuasan kerja di model penelitian ini dikatakan mediasi parsial dalam menjelaskan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pelayan. Kepuasan kerja bukan sebagai pemediasi dalam menjelaskan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, dan kepuasan kerja bersifat parsial mediasi dalam menjelaskan pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan. Nah, demikianlah analisis jurnal saya yang berjudul Menghubungkan Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Karakteristik Pekerjaan dengan Kinerja PNS, Peran Mediasi Kepuasan Kerja. Sampai di sini dulu. Semoga analisis jurnal ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa.